Bab 88. Vera yang malu. Selesai mengambil darah Tuan Andre yang tak lain adalah ayah dari Davien sendiri, kini ayah Syakir dan Syakira sudah dipindahkan ke dalam ruang rawat inap, dengan kualitas VIP yang dikhususkan untuk pemilik saham terbesar di rumah sakit tersebut. Aneh memang, mantan ketua mafia dan juga lelaki yang dijuluki Macan Asia kini terbaring lemah dengan mata terpejam. Tapi bagaimanapun Davien tetaplah manusia, dan setiap manusia pasti memiliki titik kelemahannya masing-masing, karena peran manusia hanya berusaha sedangkan yang menentukan tentu saja Yang Maha Kuasa. Vera yang sudah ditangani oleh dokter juga dipindahkan dalam ruangan rawat inap, wajahnya terlihat pucat, selang infus juga terpasang di tangan ibu dua anak ini, karena sedari tadi Vera belum makan sama sekali. Saat ini jam sudah menunjukkan pukul 8 malam, Vera menggeliat, saat pertama kali membuka matanya, pemandangan yang pertama dia lihat adalah kedua belahan jiwanya. "Sayang, mana yang sakit?" tanya Mom Andin langsung heboh perihal keadaan menantunya. Vera hanya menggeleng, lalu dia menatap Syakir dan Syakira yang berada dalam gendongan Intan dan juga Mom Andin yang juga menatap pada Vera. Dan kedua anaknya pun langsung menangis, seolah tahu apa yang dirasakan kedua orang tuanya. Vera meraih Syakir untuk menyusui dan bergantian dengan Syakira. Vera mencium pipi gembul kedua anaknya tersebut. "Doakan Papa nak, agar Papa cepat sembuh." Batin Vera lagi-lagi meneteskan air mata mengingat keadaan suami tercintanya itu yang belum diketahui tentang keadaannya itu. Selesai menenangkan kedua anaknya, Vera memberikan kepada Intan dan juga Biaini, agar kedua anaknya ditidurkan di rumah. "Mom, di mana Mas Davien? Bagaimana kabarnya?" tanya Vera, sungguh hatinya belum merasa tenang. "Dia sudah melewati masa kritisnya nak, tapi dokter juga tidak bisa memprediksi kapan dia akan sadar." Jelas Nyonya Andin pada menantu kesayangannya itu. "Aku mau lihat keadaan Mas Davien Mom," pinta Vera, namun sang mertua langsung menghalangi dirinya. "Lebih baik kamu makan dulu sayang, dari tadi siang kamu belum makan apa-apa, dokter bilang kamu terlalu banyak membuang tenaga," ucap Nyonya Andin. "Tapi Mom, jika kamu sakit, siapa yang akan merawat Davien?" timpal Nyonya Andin memotong ucapan Vera. Mendengar itu, Vera akhirnya menurut. Nyonya Andin langsung menyuapi Vera, dengan begitu lembut. "Oh ya Mom, bagaimana keadaan Mama dan Dedi?" tanya Vera yang juga belum tahu kabar kedua orang tuanya. "Mama dan Papamu masih dirawat nak, mereka juga sangat lemah, ada luka yang harus disembuhkan di wajah mereka," terang Nyonya Andin tanpa ada yang dia tutup-tutupi. Vera merasa bersyukur, setidaknya kedua orang tuanya selamat dan tidak ada luka yang serius. "Mom, Vera sudah kenyang, sekarang Vera mau menemui Mas Davien Mom," pinta Vera. Tanpa menunggu mertuanya menjawab, Vera langsung menarik selain infus dari tangannya. "Sayang, kenapa kamu lepaskan infusnya nak?" tegur Nyonya Andin. "Vera tidak apa-apa lagi Mom, sekarang Vera mohon, antar Vera ke ruangan Mas Davien," ujar Vera dengan wajah memohon. Nyonya Andin tidak bisa melarangnya lagi, dia pun membantu Vera turun dan berjalan ke dalam ruangan anak lelakinya itu. Ceklek. Pintu ruangan terbuka, terlihat Vero dan juga Tuan Andre yang berada di dalam ruangan tersebut. Vero yang duduk di sebelah Davien langsung bangun saat melihat kedatangan Vera. "Kak, sebaiknya kakak pulang dulu, kasihan Intan. Dia pasti sedang memikirkan kakak," ucap Vera pada lelaki yang sudah dianggap kakak sedari dulu. Vero sempat berpikir, lalu dia pun mengangguk setuju. "Kabari aku jika ada apa-apa," tukas Vero yang mendapat anggukan dari Vera. Setelah itu pun, Vero langsung keluar dari ruangan tempat Davien dirawat.
Vera melihat ke arah mertuanya yang juga melihat ke arahnya. "Dedi," panggil Vera. Tuan Andre berjalan mendekati menantunya yang sudah kembali menangis. "Maafkan Vera Dad, gara-gara Vera Mas Davien jadi seperti ini," ungkap Vera. Tuan Andre langsung mentigaluk Vera, "Ini bukan salahmu nak, sudah seharusnya dia bertanggung jawab dan melindungimu," jawab Tuan Andre. Setelah melepaskan pelukannya, kedua mertuanya pun pamit keluar untuk melihat kondisi kedua orang tua Vera. Kini hanya tinggal Vera dan juga suami yang sangat dicintainya yang terbaring lemah tak sadarkan diri. Perlahan ibu dari bayi kembar ini berjalan mendekati ranjang pasien, air matanya seolah lolos begitu saja. Dengan tangan gemetar Vera memegang tangan Davien yang terlihat tidak berdaya, tangan yang selalu memanjakan dirinya, yang selalu memberi kehangatan, dia pun mendaratkan kecupan begitu lama di kening sang suami. "Mas," panggil Vera yang mungkin tidak didengar oleh Davien. "Bangun Mas, kamu menyuruhku berjanji agar aku tidak terluka dan tidak meninggalkan dirimu, tapi lihat kamu sekarang. Aku juga tidak mau kamu meninggalkan diriku Mas," ujar Vera dengan suara bergetar. "Aku, Syakir dan Syakira masih sangat membutuhkan kamu sayang," lanjutnya lagi terus bergumam sendiri. "Aku mohon Mas, bangunlah." Vera merebahkan kepalanya di atas ranjang dekat dengan tangan kekar sang suami. Wajahnya masih terlihat pucat, tenaganya memang belum pulih beneran, tanpa terasa pun Vera memejamkan matanya. Pagi yang cerah, matahari mulai menampakkan sinarnya, seiring jarum jam berputar, sinar indah nan hangat tersebut mulai menyeruak masuk ke dalam ruangan VIP di salah satu rumah sakit. Vera mengerjapkan matanya, mencoba membukanya perlahan, karena terlalu banyak gerak dan menguras tenaga membuat seluruh badannya kesakitan, ditambah lagi semalam dia tidur di atas kursi dengan cara duduk. Setelah mengumpulkan kesadaran, matanya langsung melihat pada wajah sang suami yang masih terpejam begitu lelap, hatinya kembali teriris, tidak tega dan juga terselip rasa takut melihat keadaan suami yang belum membuka matanya. Vera bangun dan sedikit berjongkok di samping ranjang pasien Davien, lalu didaratkan satu kecupan begitu lama di atas kening Davien, lalu turun pada mata, pipi, hidung dan juga bibir. "Selamat pagi sayang," ujar Vera berbisik di telinga Davien. "Biasanya kamu yang menciumku di setiap pagi," lanjutnya lagi dengan suara tercekat, menahan sesak di dadanya. "Cepat bangun sayang, apa alam mimpimu lebih indah daripada saat bersamaku dan kedua anak kita?" Gumam Vera sendiri. Tangannya terulur mengelus lembut kepala Davien. Ceklek. Pintu ruangan terbuka, Vera langsung memalingkan wajahnya melihat siapa yang datang. Vera mencoba tersenyum ke arah pintu masuk yang memperlihatkan Dr. Henry dan juga dua suster di belakangnya. "Selamat pagi Nona," sapa Dr. Henry yang memperlihatkan senyumannya kepada istri tuannya. Wajah Vera kembali terlihat murung, hanya melihat ke arah Davien yang berbaring dengan banyak alat-alat di tubuhnya, mulai dari selang infus, selang oksigen yang dimasukkan ke dalam hidupnya, juga beberapa kabel penghubung antara suaminya dengan monitor untuk merekam ritme jantung dari kekasih halalnya itu. Dr. Henry jelas tahu apa yang dirasakan istri dari tuannya ini, kemudian dia langsung mendekati brangkar Davien. "Selamat pagi Tuan, kurasa tidurmu sangat nyenyak hingga Tuan tidak mau bangun untuk melihat istri dan anakmu ini," ujar Dr. Henry pada Davien, sambil dia memeriksa keadaan dan juga luka pada lengan Davien. Dia juga mengganti perban luka dari bekas jahitan saat peluru dikeluarkan. "Ngomong-ngomong Nona Vera masih sangat cantik Tuan, jika Anda tidak bangun, nanti saya yang akan menggantikan Anda untuk menjadi ayah Syakir dan Syakira," lanjut Dr. Henry terus berbicara agar Davien dapat merespon ucapannya. Vera langsung membelalakan matanya,
Tapi dia tahu kalau Dokter Henry hanya ingin bercanda. Sayang, lihatlah kelakuan dokter kepercayaanmu ini. Bangun sayang, aku tidak mau dia menjadi ayah untuk anak kita. Timpal Vera, dia berharap suaminya akan bangun dan langsung memarahi Dokter Henry seperti biasanya. Tapi kali ini Davien masih tidak bergeming di ranjang pasiennya itu. Bagaimana keadaan suami saya, Dok? Tanya Vera setelah Dokter Henry memeriksanya. Keadaan Tuan sudah membaik, dan seharusnya dia sudah sadar, tapi entah kenapa sampai sekarang dia masih belum membuka matanya juga. Jawab Dokter Henry. Vera hanya menarik nafas panjang setelah mendengar penjelasan dari dokter kepercayaan keluarga Wilmar tersebut. Teruslah berbicara dengannya, mungkin dengan Anda berinteraksi membuatnya cepat sadar. Tukas Dokter Henry yang diangguki oleh Vera. Kalau begitu saya permisi, dan Anda juga masih harus meminum obat Nona, Anda belum pulih total. Imbun Dokter Henry lagi. Suster, siapkan air hangat dan lap tubuh Tuan Wilmar. Perintah Dokter Henry sebelum akhirnya keluar dari ruangan Davien. Saat para suster berjalan mendekati ranjang suaminya, Vera langsung menghentikan mereka. Biarkan aku saja yang mengurus suamiku. Ucap Vera ketus, dia dapat menangkap raut wajah kecewa kedua perawat itu. Siapa yang tidak tergiur dengan wajah tampan sekaligus badan six-pack dengan dada yang liat ditambah roti sobek pada perutnya. Kedua suster itu hanya mengangguk, kemudian mereka ikut keluar dari ruangan tersebut. Vera dengan cekatan membuka baju sang suami. Dengan sangat hati-hati, Vera membasuh tubuh Davien menggunakan handuk kecil yang sudah dicelupkan dalam air hangat. Sambil mengelap, mulutnya mulai cerewet menggerutuki dua suster yang tampak begitu senang saat Dokter Henry menyuruh mereka membersihkan tubuh Davien tanpa sadar jika ada istrinya di sana. Dasar suster genit, mereka pikir aku akan membiarkan tangan mereka menyentuh tubuh seksi suamiku, mereka terlalu berharap. Gumam Vera terus saja mengeluarkan umpatan untuk kedua suster tadi. Dokter Henry juga. Dia malah menyuruh dua suster genit itu untuk mengurus suamiku, apa dia pikir aku tidak bisa mengurusnya? Lanjut Vera lagi. Tanpa dia sadari Davien sudah sadar sejak dia menempelkan kain hangat itu di kulitnya. Davien masih berpura-pura belum sadarkan diri karena ingin mendengar omelan sang istri untuk wanita yang ingin menyentuh tubuhnya itu. Ada rasa senang dalam hati Davien ketika sedikit mengintip wajah Vera yang terlihat sangat kesal. Dia tahu jika saat ini Vera sedang cemburu. Nanti kalau Mas Davien sudah sadar aku akan menyuruhnya menggantikan dokter pribadinya dengan yang lain. Ucap Vera lagi, dia seolah tidak sadar apa yang dia bicarakan. Apa kamu begitu marahnya jika wanita lain memegang tubuhku ini? Tanya Davien dengan suara serak, karena dia baru membuka mata setelah pingsan kemarin. Tentu saja aku marah, istri mana yang rela jika wanita lain menyentuh tubuh suaminya, apalagi tubuh suamiku begitu sempurna dan sangat menggoda, hanya aku yang boleh melihat dan menyentuhnya. Jawab Vera dengan nada kesal, tanpa sadar jika yang bertanya itu adalah pemilik tubuh yang sedang dia bicara. Suaminya sendiri. Setelah menjawab, Vera terdiam. Sepersekian detik dia langsung melihat pada wajah suaminya yang sudah membuka matanya. Vera baru sadar jika yang menjawab perkataannya adalah suaminya sendiri, Davien. Mas Davien. Ucap Vera terbata-bata. Kenapa sayang? Ayo lanjutin lagi omelannya. Aku suka mendengarmu mengatakan tubuhku sempurna dan mengnolda. Mas Davien. Kapan kamu sadar? Tanya Vera sedikit terkejut dengan apa yang dia lihat. Sudah sejak kamu bilang jika suamimu ini seksi, sempurna dan menggoda. Goda Davien meski dengan suara seraknya itu. Blus. Wajah Vera langsung bersumbu merah saat mendengar ledekan dari sang suami.
Kemudian ibu dua anak itu pun langsung menenggelamkan wajahnya tepat di dada sang suami. "Kenapa kamu begitu lama sadar? Kamu membuatku takut," ujar Vera dengan nada manja. Tangan Davien terangkat untuk mengelus kepala sang istri. "Maafkan aku sayang telah membuatmu khawatir," pinta Davien. Vera tidak bergeming, dia hanya diam dalam dekapan sang suami, tanpa memperdulikan jika dada Davien masih penuh dengan segala macam kabel yang masih menempel. "Jangan pernah tinggalkan aku sayang, aku, Syakir dan Syakira masih sangat membutuhkanmu sayang," pinta Vera dengan begitu lirih. "Tidak akan pernah sayang," imbun Davien. Kemudian ayah dari bayi kembar ini membingkai wajah Vera, lalu menariknya agar lebih dekat. Dilihatnya bibir sang istri yang terlihat pucat. "Apa kamu belum minum obat?" tanya Davien dengan suara begitu pelan. Vera tercengang mendengar pertanyaan dari suaminya itu. Aku ucapan Vera langsung terputus saat bibir Davien membek 4P mulutnya dengan bib 1R pucat Davien. Ceklek. Pintu ruangan terbuka, terlihatlah di sana Vero dan Intan membawa si kembar, dan juga Nyonya Andin yang berada di belakang keduanya. "Astagfirullah," ucap Intan kaget melihat adegan di depan mereka. Dia pun langsung berbalik. Nyonya Andin mengerutkan keningnya melihat ekspresi menantu keduanya itu, sedangkan Vero hanya acuh, karena dia memang sudah sering melihat hal seperti ini. "Kamu kenapa nak?" tanya Nyonya Andin. "Sepertinya kita salah waktu deh Mom," jawab Intan yang semakin membuat Nyonya Andin penasaran dan akhirnya ikut melihat. Matanya pun terbelalak, sepersekian detik senyuman terlihat di bibirnya, merasa senang karena anak semata wayangnya sudah sadar. "Ekem, apa kami harus jadi patung di sini?" tanya Vero yang mengagetkan dua manusia sedang melepas rindu ini. Vera bangun dari dada sang suami langsung melihat pada arah pintu, pipinya pun kembali merona bak kepiting rebus. "Sejak kapan kalian datang?" tanya Vera mencoba menghilangkan rasa canggungnya. "Sejak kalian masih melekat," jawab Vero enteng. Vera lagi-lagi merasa begitu malu. "Mas Davien sudah sadar Mom." Lagi-lagi Vera ingin mengubah rasa canggungnya. "Iya Vera, kan kami sudah melihatnya sendiri," jawab Intan seolah mengejek Vera. Vera akhirnya memutuskan untuk memanggil Dr. Henry. Setelah memeriksa keadaan dan dinyatakan sudah sehat, semua selang yang ada di tubuh Davien sudah dilepaskan. Semua tampak bahagia. Davien memangku Syakira yang sedari tadi seolah meronta ingin digendong oleh papanya. "Alhamdulillah akhirnya kamu sudah sadar nak," ujar Nyonya Andin merasa sangat bahagia. "Iya Ma, kalau tidak aku akan susah mencari ayah lagi untuk Syakir dan Syakira," jawab Vera langsung mendapatkan tatapan tajam dari suaminya. "Apa kau berniat mencari papa baru untuk mereka?" tanya Davien dengan nada dingin. Vera bergidik ngeri, rencananya ingin bercanda tapi malah mendapat respon serius dari sang suami. "Sayang, aku kan cuma bercanda," ucap Vera langsung menempelkan diri pada Davien, tapi suaminya itu hanya diam. "Sayang, kamu marah?" tanya Vera sambil memegang pipi Davien. "Tidak jika kamu menciumku," tukas Davien. Vera membulatkan matanya, "Tapi kan ada Momi, Kak Vero dan juga Intan sayang," protes Vera. "Ya sudah kalau tidak mau." "Tidak apa nak, kami tutup mata loh," celetuk Nyonya Andin. Vero hanya acuh, dia hanya duduk di sofa dan terus merangkul pinggang Intan. Dengan malu-malu Vera mendekatkan wajahnya lalu. "Kap." 1C1 Uman mendarat di pipi Davien, setelah itu dia pun langsung bangun. "Kalau begitu Vera mau jenguk Dedi dan juga Mama dulu ya sayang," pinta Vera tanpa menunggu jawaban Davien langsung berlari keluar.